Hamba agak tergeletik gini Pak dengan istilah temu alumni Pak. Ini kan tren Pak. Ya Pak. Temu alumni ku tren mana gini Pak. Ada temu alumni alma mater sekolah, temu alumni SMP, temu alumni SMA, temu alumni perguruan tinggi. Itu tren, masing-masing punya kelompok. Ada pula temu alumni maktab haji, Misfalah tahun sekian, itu misalnya Pak. Aziziyah tahun sekian. Ada pula kita temu alumni umrah, ya Al-Arabiyah dan 3 lainnya. Tadi beliau menyebut ya berhalal bihalal itu sekedar taraga basuh. Ya Pak. Abang ini perlu menyampaikan ini. Halal bihalal itu ada 3 bentuknya Pak, atau nilainya. Bentuk dan nilainya ada 3 macam. Kita pilih yang mana? Dasarnya lihat nanti surah An-Nisa ayat 1 sampai balik. Mana 3 Pak? Ada halal bihalal mubah. Halal bihalal mubah. Ada halal bihalal ibadah. Ada pula halal bihalal maksiat. Awak pilih nama. Ya. Kalau yang sekedar taragak basuh, malah rindu, bernostalgia, atau menyambi pula ada kepentingan bisnis, ekonomi segala macam, selagi tidak berurusan dengan yang haram, tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, ya mubah. Mubah artinya kita tidak berdosa, dunia kita nikmati, lapih taraga, lapih rindu, mudah pasabotnya kawan-kawan. Tapi apakah kita hidup hanya sekedar itu? Di taraga basuh itu boleh ya bernostalgia, tapi ada pula halal bihalal sebagai sebuah pertemuan. Ada khairnya, ada kebaikan yang bernilai ibadah di sisi Allah. Itu tergantung kita mengkondisikan. Ada di dalam pertemuan halal bihalal, ada misi, ada pesan. Itu disabit dalam surah An-Nisa 1 sampai balik. Itu pasan guru hamba Buya Haji Harun Al-Ma'ani. Ima beliau sabit itu dulu di panggung bioskop Zakaria. Ya, apa nama karya? Itu beliau tampil berbicara bersama Kamar Rais. Ada Kamar Rais dulu rohis dari Padang, penceramah didampingi oleh Buya Harun Al-Ma'ani. Beliau mengupas surat An-Nisa ayat 114 yang mengingatkan apapun pertemuan yang di sana ada pembicaraan, kalau unsur-unsur yang tersebut dia itu terpenuhi, kok mati sedang beribadah. Jadi, kita mendapat poin-poin catatan ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Gitu. Tolong lihat di rumah nanti. Ya, sempatkan buka surah An-Nisa ayat 100 sampai balik. Tidak ada sedikit pun kebaikan di dalam pembicaraan rahasia mereka, kecuali kalau dalam pembicaraan itu ada man amara bi sadaqah,
Ada pesan dakwah. Apa materi dakwahnya? Amara bi sadaqah. Mengajak peserta kawan yang berkumpul itu untuk bersedekah sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Yang kedua, au ma'rufin. Mengajak anggota-anggota pertemuan untuk berbuat yang ma'ruf. Dan yang ketiga, au islahin bainan nas. Ada pesan ajakan untuk melakukan islah di antara manusia, terutama di dalam kelompok sendiri. Apa itu islah? Aku adonan kusui, kau ado yang terganggu komunikasi, rusak ukhuwah, lalu terjadi saling menjarak, saling menjauh. Ada pesan upaya untuk memperbaiki ukhuwah atau silaturahim itu. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Siapa yang melakukan yang tiga macam itu benar-benar kena mengharap ridha Allah, kelak kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Itulah ibu bapak hadir. Kita di mana kini? Di mana posisi kita kini? Kalau basuh bagunjang-gunjang, itu maksiat. Iya Pak. Basuh cerita, dicerita isinya gunjang. Gunjang kok curang lama. Nak mani kecek kalau tidak masuk gunjang, itu kecek orang ini.